Mereka juga berbahagia karena dua dari anak mereka menjadi imam. Lima 50 tahun lalu, tepatnya 4 September 1972, pasangan Aloysius Tamar dan Berta Iman mengikat janji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati dalam hidup perkawinan dan keluarga Katolik. Mereka dikaruniai 2 orang putri dan 3 orang putra, dan dari ketiga orang putra tersebut 2 orang menjadi pastor, yakni Romo Ino CSE dan Romo Save PL. Pada hari ini 9 September 2022, mereka mau mengucap syukur atas semua berkat Tuhan itu dalam Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh kedua putra mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. 4 September 1972, Tuhan telah menyatukan kedua orang tua kami yang biasa dipanggil Bapak Aloy dan Mama Neneng atau Ibu Berta Iman. Tuhan telah menyatukan mereka lewat pernikahan kudus. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka lewati kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dalam cinta dan penuh kasih sayang. Suka duka silih berganti mereka lewati. Jatuh bangun dalam membangun bahtera rumah tangga pun mereka alami. Mereka senantiasa memelihara kesetiaan dengan melangkahkan kaki penuh irama, pelan namun pasti ingin menuju sebuah keabadian cinta sejati, yaitu ikatan cinta Allah sendiri. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dari awal mula Engkau mengendaki agar manusia selamat dan hidup bahagia. Hari ini kedua hamba Bapak Aloysius Tamar dan Ibu Berta Iman bersama anak cucu yang Engkau karuniakan kepada mereka datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas rahmat dan pernikahan yang telah mereka terima dan hidupi selama 50 tahun. Kami mohon berkatilah cinta kasih mereka yang telah mereka pertahankan selama ini, agar kami semua yang hadir di sini mengenal karya agung ini dan mampu belajar tentang arti sebuah cinta dan kesetiaan.
baik dalam suka maupun duka sepanjang hidup. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam kesatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Para romo, suster, frater, komunitas Tritunggal Maha Kudus, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa saya ada di tempat ini? Karena memang dulu selama 10 tahun saya berada bersama dengan Frater Ino di Cikanyere, Lembah Karmel. Sejak saat itulah saya mengenal Romo Ino, Frater Ino pada waktu itu. Kalau adiknya sekarang baru ketemu, Romo Sapedi. Kalau sedikit kembali ke belakang, Romo Ino ini dulu dia ingin jadi rahib, Bapak. Jadi rahib, tidak jadi imam, jadi rahib. Lalu saya beritahu kepada beliau dan juga beberapa orang Manggarai, saya bilang kuliah dululah. Ya. Nanti setelah kuliah filsafat dan teologi, kalau memilih menjadi rahib, tinggal di padang gurun, itu istilah mereka untuk tempat menyepi, eremit. Ya. Kalau nanti sudah selesai filsafat dan teologi, boleh kamu memilih menjadi seorang rahib. Tetapi ternyata dia kemudian ditabiskan menjadi imam. Dan pada kesempatan ini saya kira juga para romo dan juga suster, Bapak Ibu sekalian, bisa mengatakan bahwa keluarga Bapak Aloysius dan Mama Berta ini menjadi keluarga yang berbahagia. Ya. Bukan saja berbahagia di dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga mereka, tetapi mereka juga berbahagia karena dua dari anak mereka ya, menjadi imam. Bapak Aloysius dan Mama Berta sudah menjalani kehidupan perkawinan selama 50 tahun. Mungkin bisa cerita sedikit kepada kami suka dukanya, atau mungkin kiatnya bagaimana menjaga romantisme dalam kehidupan suami istri, ya. Mau sama tahu pe, coba kita mau sama tahu di utara sampai dilakukan mau bertahu dalam usia seperti sekarang, molas kata dia. Gitu kalau ya bapak mau. Aloysius, remah, jadi remah kulit. Jadi coba kita pertama tentu itu bom. Coba kita cara didik kulit, jaga keluarga didik harmonis, kehaihok. Ya, aku sebagai anak emak kumbangkan pinarodan anak saya, tanggung jawab. So sehat, jaga kesehatan anak saya itu rasakan sehat, aku sehat, baik kami. Hingga cara naik buat kami sampai dua dia bersekolah. Kesuan kulit, so rasakan kami. Ya terus nak kesuan. Begitu kami ikut sengsara, jaga kesehatan tetap. Jadi tak gampang sah, hari kami juga karya tetap dengan sampai so kata tetap untuk ngaji ketua dia dapat ide dia dengan secara kan yang kesini
kata anak kelima ya ingin tahu tentu. Tiga keban bicara darah kami pernah tahu. Tapi kurang tidak. Kita melakukan kapite ng mapato at sagen susdera hadir sama lain unia kita kami ho kaya amgon ketero nalihtikan Sa itu mau mahalaga soal romantisme mau macam-macam ang kilo pe binaron ako. Ikut tahu polis kilo berkuah setreme amolaso. So kita jalan ke kilo itu sehingga romantisnya gila. Yo, imelewa tayo. Aya mo sila takasiyas. Biara anak 5 mongkolan nito. Biara le hangday aku muku. Ongkos sekolah kole. Mamuku emma itu tanggung jawab longanta mo sila anak atas sekolah. Ayo odi atadon de alonganta tinu bina anak. Belum odi atadon di. Lu ongkos sekolah istri itu, tuh emang ayah belum. Coba cara kami binarona, itu ongkos pertama ni Romo Ino, gitu. Sampai hian ciri tuang, tuh emang ayah piapal belum, soal emang ayah os diatadol belum argumente, gitu. Rencanakan kelahiran anak itu dengan baik dengan menjaga kesehatan. Nah justru itu yang saya geluti dalam Komisi Keluarga Kuskupan Ruteng ketika berhadapan dengan kenyataan di provinsi kita juga di kabupaten kita bahwa angka gizi buruk, angka stunting itu masih tinggi. Lalu demikian juga belum terjadi pernikahan dini di bawah 20 tahun yang tentu membawa dampak kepada kesehatan reproduksi dan juga potensi untuk stunting ya. Lalu juga ada perkawinan yang tidak direncanakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dan sampai terakhir pun Bapak ini tadi masih concern dengan kesehatan ketika dia berkata, saya katakan apa mimpi Bapak di hari tua begini, apakah masih ada saya mau supaya nanti saya memiliki ini, memiliki itu, bekerja ini dan ini. Ternyata dia katakan dia mengukur kesehatannya sejauh mana. Seperti itulah nanti dengan kekuatan itu dia bisa bekerja ya, sesuai kemampuan dan sesuai usia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil atau di dalam kitab suci kita tahu ya bagaimana ya, orang yang berusia panjang ya, dengan usia perkawinan seperti ini saya boleh katakan sebagai orang yang terberkati atau diberkati, dan karena memang mereka memiliki kualitas-kualitas hidup yang mungkin tidak semua bisa disampaikan pada kesempatan ini, tetapi dia punya suatu kualitas hidup, entah itu hidup rohani, tapi juga hidup jasmani. Bagaimana mengelola ekonomi secara baik sehingga bisa tadi ongkos ya anak 5 orang bulan. Saya kira ini suatu luar biasa. Kembali lagi kepada keluarga kita. Bagaimana keluarga itu ya menghangatkan keluarganya dengan anggur cinta kasih satu sama lain, tetapi juga tentu anggur cinta kasih yang datang dari Tuhan, yang kita timba dari sumber keselamatan Ekaristikus. Saya ingin bicara tentang apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ketika pada 24 Juli yang lalu ada pertemuan internasional keluarga di Roma yang ke-10 dengan tema yang diambil dari Mazmur pasal 90 ayat 15.
pada masa tua pun mereka masih berbuah. Makanya saya katakan tadi Bapak, pada masa tua ini apa yang Bapak mau lakukan? Ya, supaya jangan kemudian menjadi beban tanggungan ya, bagi anak-anak misalnya. Tetapi ketika mereka masih kuat, mereka melakukan sesuatu, karena Paulus mengatakan pada masa tua pun, lansia pun, mereka masih berguna dan mereka masih berbuat. Entah itu dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan contoh hidup, ataupun dengan mereka punya penghasilan dari pekerjaan mereka. Paulus mau mengatakan bahwa kita juga yang masih muda, anak-anak, harus menghormati orang tua kita. Paulus katakan, menghormati orang tua mendatangkan berkat dan rahmat bagi kita sekalian. Mereka oke atau tua, mereka kibat atau tua, mereka ibu kue atau tua. Jangan melecehkan orang tua karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka sakit atau mereka berbaring di tempat tidur atau di kursi roda, tetap kita harus menunjukkan perhatian dan kasih sayang, karena itu mendatangkan berkat dan rahmat bagi kita sekalian. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para imam serta kita semua yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang diresmikan 50 tahun yang lalu adalah pernikahan yang akan senantiasa menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kedua jubilaris, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah dengan setia membangun bahtera rumah tangga dalam Kristus selama 50 tahun. Semoga mereka menjadi saksi-saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka mampu menjadi orang tua yang patut dicontohi dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai umur yang panjang dan suatu waktu kelak mencapai kebahagiaan sempurna dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, berkatilah cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih yang telah mereka janjikan pada 50 tahun silam. Semoga cincin-cincin ini melambangkan tanda cinta kasih dan kesetiaan mereka sampai maut memisahkan dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Aloysius Tamar, terimalah cincin ini dan kenakan pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan kepadanya. Cincin ini dan kenakan pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Kita akan menjadi saksi ketulusan cinta dari Bapak Aloysius dan Mama Berta. Kami persilakan Bapak Aloysius mengecup kening Mama Berta.
asal anak bara gua tuka ilo palo ilo pabe gitu kulit air ngasal nasikai atadara pa campang gitu kulit sanggen beki atau mangaranga una meluso ay 50 tahun atau polisi na isi politibal bidang berkat demorin dedek kay kilo disi una may gulaw kut bota ko tenang kolelami sange nasikai ay isi politik to nga gupalong lamori to yung mga tsari na dinte cegat lakebo dua to ne umasisi mga tuan pero uwahay mo lang as kalite ng kasayentala buat agumong isi ite sakit keso turang to buka pinti nasang ma atalitang lain turut lain sa kuya kita kumrung dites oleh mega enalit sa nabagkirun mo resis atau sampai bakar latar merisnya yo tiba-tiba